Coba sebentar, hentikan apapun yang sedang kamu kerjakan, dan jujurlah pada dirimu sendiri sekarang juga. Ada berapa banyak hal penting di hidupmu yang sebenarnya sudah lama kamu tahu harus dikerjakan, tapi sampai detik ini masih kamu tunda terus. Mungkin pekerjaan yang harusnya selesai minggu lalu. Mungkin mimpi besar yang sudah bertahun-tahun berputar di kepalamu tapi tidak pernah kamu mulai. Mungkin pembicaraan sulit dengan seseorang yang terus kamu hindari. Mungkin keputusan besar yang kamu tahu cepat atau lambat harus diambil. Tapi setiap kali muncul di pikiran, kamu selalu bilang nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Dan yang paling membuat hati ngilu adalah, kamu sendiri tidak benar-benar mengerti. Kenapa kamu terus melakukannya berulang-ulang seperti orang yang terjebak di lingkaran tanpa pintu keluar? Selama bertahun-tahun, banyak orang mengira prokrastinasi itu sekadar soal malas. Sekadar soal kurang semangat. Sekadar soal motivasi yang belum datang. Tapi sebenarnya, di balik kebiasaan menunda yang kelihatannya sederhana itu, ada mekanisme tersembunyi jauh di dalam otak kita yang diam-diam mengendalikan hampir setiap keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Sebuah sistem yang aslinya dirancang untuk melindungi kita dari rasa tidak nyaman, tapi pada kenyataannya justru mencuri masa depan kita sepotong demi sepotong, tanpa kita pernah benar-benar sadar terjadi. Inilah rahasia gelap prokrastinasi yang jarang sekali dibicarakan secara jujur dan terbuka. Ini bukan tentang malas. Ini bukan tentang lemahnya karaktermu. Ini bukan tentang kamu yang tidak cukup hebat dibanding orang lain. Ini tentang bagaimana otakmu sendiri, secara halus dan sangat licik, mengkhianatimu setiap kali kamu memilih kata nanti saja daripada sekarang juga. Dan kalau kamu tidak segera memahami pola ini dari akarnya, kamu akan terus berjalan di tempat selama bertahun-tahun ke depan tanpa pernah sadar. Sibuk tapi tidak produktif. Capek tapi tidak menghasilkan apa-apa yang berarti. Bertambah tua tapi merasa belum benar-benar hidup. Dan itulah harga termahal yang dibayar oleh jutaan orang di luar sana. Termasuk mungkin kamu yang sedang menonton ini. Coba sekarang kamu pikirkan kembali momen yang mungkin sangat akrab di hidupmu. Kamu duduk, membuka laptop, niatnya mau mengerjakan satu hal penting yang sudah lama tertunda. Tapi tiba-tiba tanganmu sudah membuka media sosial. Scroll, scroll, scroll. 5 menit jadi 30 menit. 30 menit jadi 2 jam. 2 jam jadi setengah hari. Dan saat kamu sadar, hari sudah hampir habis dan pekerjaanmu masih kosong di tempatnya. Saat itu kamu mungkin merasa bersalah. Mungkin marah pada diri sendiri. Mungkin diam-diam membenci diri sendiri. Lalu kamu berjanji, besok pasti beda, besok pasti lebih disiplin, besok pasti aku ubah semuanya. Tapi besoknya, polanya terulang lagi. Persis sama. Seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang sengaja menggagalkanmu setiap kali kamu ingin maju. Nah, sesuatu itu memang ada. Dan itu bukan kelemahan karakter. Itu adalah cara kerja otak manusia yang sudah terbentuk sejak ratusan ribu tahun lalu. Sejak nenek moyang kita masih hidup di gua, masih berburu, masih harus berlari setiap kali mendengar suara aneh di hutan. Otak kita itu sebenarnya dibentuk untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh ancaman fisik. Bukan untuk menyelesaikan laporan kantor. Bukan untuk membangun bisnis. Bukan untuk mengejar mimpi jangka panjang yang hasilnya baru kelihatan 5 atau 10 tahun lagi. Otak kita lebih peduli pada apa yang membuat kita aman dan nyaman sekarang, daripada apa yang membuat kita berkembang nanti. Dan disitulah letak akar dari semua masalah. Di dalam otak ada 2 sistem besar yang setiap hari saling tarik-menarik tanpa henti. Yang pertama adalah sistem emosional. Bagian yang selalu mencari kesenangan instan dan menghindari rasa tidak enak dengan segala cara. Yang kedua adalah sistem rasional. Bagian yang bisa berpikir panjang, merencanakan masa depan, dan menahan dorongan sesaat demi tujuan yang lebih besar. Masalahnya, dalam pertarungan antara 2 sistem ini, sistem emosional hampir selalu menang. Karena dia lebih tua, lebih cepat, lebih kuat. Dia sudah ada jauh sebelum manusia bisa berpikir logis dengan kata-kata. Jadi setiap kali kamu menghadapi tugas yang terasa berat, membosankan, atau menakutkan, sistem emosional langsung berteriak, hindari, hindari, hindari. Dan sistem rasional, dengan suaranya yang pelan dan penuh logika, sering kalah sebelum sempat bersuara. Inilah kenapa kamu bisa tahu sesuatu itu penting. Kamu bisa paham itu untuk kebaikanmu sendiri, tapi kamu tetap menundanya. Bukan karena kamu bodoh. Bukan karena kamu tidak peduli.
Tapi karena otakmu sedang menjalankan program lama yang menganggap rasa tidak nyaman itu sebagai sinyal bahaya. Sekarang coba pikirkan dengan jujur. Apa hal yang paling sering kamu tunda di hidupmu? Apakah itu pekerjaan tertentu? Apakah itu mulai belajar hal baru? Apakah itu olahraga yang sudah berbulan-bulan kamu janjikan pada diri sendiri? Apakah itu mengirim pesan penting ke seseorang? Apakah itu memulai usaha kecil yang sudah lama kamu rencanakan? Coba ingat dengan jujur, apa yang sebenarnya kamu hindari saat kamu menundanya? Bukan tugasnya, tapi perasaan yang muncul saat kamu menghadapi tugas itu. Mungkin rasa takut gagal. Mungkin rasa cemas hasilnya tidak cukup baik. Mungkin rasa malas yang sebenarnya hanya samaran dari rasa bingung harus mulai dari mana. Mungkin rasa bosan yang sebetulnya samaran dari rasa takut sia-sia. Prokrastinasi itu sebenarnya bukan masalah waktu. Itu masalah emosi. Kita menunda bukan karena pekerjaannya sulit. Kita menunda karena perasaan yang muncul saat memikirkan pekerjaannya terasa berat untuk dirasakan. Dan disinilah letak ilusi paling berbahaya yang dipasang otakmu setiap hari tanpa kamu sadari. Ilusi yang namanya nanti saja. Setiap kali kamu menunda sesuatu, otakmu menjanjikan kepadamu bahwa nanti, di waktu lain, kamu akan punya lebih banyak energi. Kamu akan punya lebih banyak mood. Kamu akan punya kondisi yang lebih sempurna untuk mengerjakannya. Tapi kalau kamu jujur melihat ke belakang sebentar, berapa kali janji itu benar-benar terbukti? Berapa kali kamu menunda dan ketika waktu yang dijanjikan tiba, kamu benar-benar siap dan semangat? Hampir tidak pernah. Karena nanti itu tidak pernah benar-benar datang. Yang datang hanyalah versi diri yang sama, dengan beban yang lebih besar, dengan rasa bersalah yang menumpuk, dan waktu yang lebih sempit untuk mengerjakannya. Versi diri kita di masa depan itu selalu kita bayangkan seperti orang asing yang ajaib, yang lebih disiplin, yang lebih semangat, yang lebih fokus, yang lebih dewasa, yang akan menyelesaikan semua yang tidak bisa kita selesaikan hari ini. Tapi kebenarannya pahit untuk ditelan. Versi diri kita di masa depan itu bukan superhero. Dia adalah kita juga. Dia akan punya rasa malas yang sama, rasa takut yang sama, rasa lelah yang sama, rasa ragu yang sama. Dan ketika dia tiba di hari yang dijanjikan itu, dia akan menatap tugas yang sama dengan perasaan yang sama, lalu kembali berkata nanti saja. Inilah lingkaran setan yang membuat banyak orang menua tanpa pernah benar-benar maju. Lingkaran yang membuat mimpi tetap menjadi mimpi, ide tetap menjadi ide, rencana tetap menjadi rencana. Tidak pernah benar-benar lahir ke dunia nyata. Coba kamu hitung dengan jujur berapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan dengan menunda. Bukan hari, bukan minggu, tapi bertahun-tahun. Berapa banyak ide brilian yang dulu kamu punya, yang sekarang sudah dipakai orang lain dan dia sudah panen hasilnya. Berapa banyak peluang yang dulu lewat di depan matamu, yang sekarang hanya bisa kamu tonton dari jauh sambil bilang seharusnya itu aku. Berapa banyak versi dirimu yang seharusnya sudah ada sekarang, yang tidak pernah lahir karena terus kamu tunda kelahirannya. Ini bukan untuk membuatmu merasa bersalah. Ini untuk membuatmu sadar bahwa setiap kali kamu menunda, kamu sedang mengorbankan sesuatu. Dan yang dikorbankan itu bukan barang murah. Itu adalah hidupmu sendiri. Satu-satunya hidup yang kamu punya. Tapi kenapa kita terus melakukannya? Padahal kita tahu konsekuensinya jelas dan menyakitkan. Jawabannya ada pada satu kata yang sederhana, yaitu dopamin. Otak kita punya sistem hadiah yang melepaskan zat kimia bernama dopamin setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dan masalah besar di era sekarang ini, sumber dopamin itu terlalu mudah didapat. Dulu, untuk merasa senang, kita harus melakukan sesuatu yang nyata. Bekerja keras lalu mendapatkan hasil. Belajar lama lalu menguasai sesuatu. Membangun sesuatu lalu melihatnya berdiri kokoh. Dopamin datang setelah ada usaha yang sungguh-sungguh. Tapi sekarang, kamu cukup membuka layar, geser jari sebentar, dan ledakan dopamin sudah masuk ke otak. Tanpa usaha, tanpa makna, tanpa hasil yang bertahan. Hanya kepuasan kosong yang langsung pergi setelah datang. Akibatnya, otak kita jadi malas berurusan dengan hal-hal yang hadiahnya lama datang. Untuk apa berjuang berbulan-bulan mengerjakan sesuatu yang besar, kalau dengan sekali sentuh kamu bisa dapat sensasi yang sama tingkat kepuasannya? Itulah logika yang dipakai otakmu, walaupun logika itu sebenarnya menipu.
Inilah kenapa generasi sekarang dilanda krisis fokus yang belum pernah terjadi di sejarah manusia. Bukan karena kita tidak punya kemampuan. Bukan karena kita lebih bodoh dari generasi sebelumnya. Tapi karena otak kita sudah kebanjiran rangsangan murah, sampai tidak bisa lagi menikmati proses yang panjang. Dan prokrastinasi tumbuh subur di tanah yang seperti ini. Karena setiap kali sebuah tugas terasa berat, otakmu sudah punya jalan pelarian yang sangat mudah, sangat dekat, sangat siap, ada di sakumu, hanya berjarak satu sentuhan jari. Mari kita masuk lebih dalam lagi, karena ada sisi yang lebih halus dari prokrastinasi yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Banyak yang menunda bukan karena malas, tapi karena perfeksionisme yang tersembunyi. Mereka takut hasilnya tidak sempurna, jadi mereka memilih tidak memulai sama sekali. Mereka berpikir, lebih baik tidak mengerjakan daripada mengerjakan dengan hasil yang biasa-biasa saja. Karena selama belum dimulai, masih ada harapan bahwa nanti, ketika dimulai, hasilnya akan luar biasa. Tapi begitu dimulai dan hasilnya ternyata tidak seindah bayangan, ilusi itu pecah dan terasa menyakitkan. Jadi mereka memilih melindungi ilusi itu dengan terus menunda. Mereka menukar kesempatan menjadi nyata dengan kenyamanan untuk tetap dalam bayangan indah yang tidak pernah teruji. Ada juga prokrastinasi yang lahir dari trauma masa lalu, yang akarnya jauh lebih dalam. Ketika kita pernah dikritik habis-habisan saat masih kecil. Ketika usaha kita pernah ditertawakan orang yang seharusnya mendukung. Ketika setiap kali kita gagal, ada konsekuensi yang menyakitkan secara emosional. Otak kita belajar dari pengalaman itu bahwa mencoba itu berbahaya. Lebih aman tidak mencoba. Lebih aman menunda. Lebih aman mencari alasan, daripada menghadapi kemungkinan gagal sekali lagi dan merasakan luka yang sama. Banyak orang dewasa hari ini sebenarnya sedang dikendalikan oleh anak kecil di dalam dirinya yang masih takut dimarahi, masih takut tidak diterima, masih takut tidak cukup baik di mata orang lain. Dan mereka tidak tahu bahwa kebiasaan menunda mereka adalah bentuk perlindungan diri yang sudah tidak relevan lagi di kehidupan dewasa mereka. Kalau kamu merasa ada bagian dari ini yang menyentuh sesuatu di dalam dirimu, itu wajar dan tidak perlu malu. Karena hampir setiap orang punya luka yang membentuk pola menundanya masing-masing. Tapi sadarilah satu hal yang sangat penting, bahwa pola itu bukan kamu. Itu hanya kebiasaan yang dipelajari otakmu untuk bertahan di masa lalu. Dan apa yang dipelajari, bisa dipelajari ulang. Apa yang dibentuk, bisa dibentuk ulang. Kamu tidak terjebak selamanya di dalam pola ini, walaupun rasanya seperti itu. Tapi langkah pertama dari semua perubahan adalah berhenti membohongi diri sendiri dengan menyebut prokrastinasi sebagai sekadar malas. Karena selama kamu masih menganggapnya begitu, kamu akan terus mencoba mengatasinya dengan cara yang salah, dan hasilnya akan sama saja terus-menerus. Banyak orang mencoba melawan prokrastinasi dengan kemauan keras dan kekerasan pada diri sendiri. Mereka memaksakan diri sampai lelah. Mereka membuat jadwal yang ketat dan tidak realistis. Mereka memarahi diri sendiri setiap kali gagal mengikuti jadwal itu. Mereka mengandalkan motivasi yang datang setelah menonton video inspiratif di internet. Tapi semua itu jarang sekali bertahan lebih dari 3 atau 4 hari. Karena kemauan keras itu seperti otot. Dia punya batas. Dan ketika otot itu lelah karena terus dipaksa, kebiasaan lama kembali mengambil alih, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Memerangi prokrastinasi dengan kemauan saja itu sama saja seperti mengeringkan laut dengan ember kecil. Tidak akan pernah selesai. Yang dibutuhkan bukan lebih banyak kemauan. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem yang lebih cerdas. Dan ini bagian yang sangat penting, jadi simak baik-baik. Daripada melawan otakmu sebagai musuh, lebih baik kamu bekerja sama dengannya sebagai teman. Daripada memaksanya berubah dengan kekerasan, lebih baik kamu memberinya kondisi yang membuat perubahan jadi lebih mudah dijalani. Salah satu cara paling sederhana tapi paling kuat, adalah memperkecil ukuran langkah pertama sampai sangat kecil. Otak kita menunda karena ukuran tugas terasa terlalu besar untuk dihadapi. Maka cara mengakalinya, perkecil sampai sangat kecil, sampai terasa konyol untuk tidak melakukannya. Mau menulis buku, mulai dengan menulis 1 kalimat saja hari ini. Mau berolahraga rutin, mulai dengan 1 kali push-up saja, bukan 30. Mau belajar sesuatu yang baru, mulai dengan membaca 1 paragraf saja. Bukan karena hasilnya akan langsung besar, tapi karena otakmu butuh bukti
bahwa memulai itu tidak semenakutkan yang dia bayangkan selama ini. Ada satu prinsip yang kalau kamu pahami dengan benar dan terapkan dengan konsisten, bisa mengubah cara hidupmu secara total. Prinsip itu berbunyi, gerakan menciptakan motivasi, bukan sebaliknya. Selama ini kita keliru besar dengan menunggu motivasi datang dulu baru kita bergerak. Padahal yang benar adalah, kita bergerak dulu, walaupun rasanya berat, baru motivasi muncul mengikutinya. Energi itu tidak datang sebelum aksi. Energi datang setelah aksi pertama dilakukan. Maka berhenti menunggu untuk merasa siap. Karena perasaan siap itu adalah hadiah yang diberikan kepada mereka yang berani memulai meskipun belum siap. Mereka yang menunggu sampai siap, akan menunggu seumur hidup, dan tidak akan pernah benar-benar memulai apapun yang berarti. Ada juga satu kebenaran lain yang harus kamu telan dengan keras sekarang juga. Bahwa kamu tidak bisa terus menunggu mood yang sempurna sebelum bertindak. Mood itu seperti cuaca. Dia datang dan pergi tanpa bisa kamu kontrol sepenuhnya. Kalau hidupmu kamu sandarkan pada mood, kamu akan hidup seperti daun kering yang terbang kemanapun angin membawanya, tanpa arah dan tanpa kendali. Orang-orang yang konsisten dalam hidupnya bukanlah orang yang selalu punya mood baik setiap hari. Mereka adalah orang yang sudah belajar untuk bertindak terlepas dari mood mereka. Mereka mengerjakan apa yang harus dikerjakan, walaupun sedang tidak ingin. Mereka muncul, walaupun sedang merasa kosong dan tidak berdaya. Dan justru karena mereka tidak menunggu mood, akhirnya mood mereka jadi lebih baik dengan sendirinya. Karena setiap pencapaian kecil itu menambah rasa harga diri, dan rasa harga diri itu adalah bahan bakar yang jauh lebih stabil daripada motivasi yang datang dan pergi. Sekarang mari kita bicara tentang identitas. Karena disinilah letak kunci yang paling dalam dari semua ini. Setiap kali kamu menunda, kamu sebenarnya sedang memberi suara untuk identitas tertentu. Identitas orang yang menunda. Identitas orang yang tidak bisa diandalkan, bahkan oleh dirinya sendiri sekalipun. Dan setiap kali identitas ini terus diberi makan dengan tindakan menunda yang berulang, dia akan semakin kuat, semakin nyata, semakin menjadi siapa kamu sebenarnya di mata batinmu. Sebaliknya, setiap kali kamu bertindak meskipun kecil, kamu sedang membangun identitas baru. Identitas orang yang menepati janji pada dirinya sendiri. Identitas orang yang bisa dipercaya, dimulai dari kepercayaan pada diri sendiri. Perubahan terbesar dalam hidupmu tidak akan datang dari satu keputusan besar yang dramatis. Tapi dari ribuan keputusan kecil yang membentuk siapa dirimu di mata dirimu sendiri. Coba bayangkan sebentar. Kalau setiap hari kamu menepati satu janji kecil pada dirimu sendiri, walaupun cuma satu janji yang sangat sederhana. Dalam satu tahun, kamu sudah menepati 365 janji. Dan setiap janji yang ditepati itu seperti satu batu bata yang kamu pasang dengan tanganmu sendiri. Setahun kemudian kamu tidak hanya punya hasil dari pekerjaanmu, kamu punya bangunan baru di dalam dirimu. Sebuah bangunan kepercayaan diri yang dibangun dari fondasi paling kokoh, yaitu rekam jejakmu sendiri terhadap dirimu sendiri. Inilah yang membedakan orang yang akhirnya hidupnya berubah, dengan orang yang terus berputar di tempat sampai mati. Bukan bakat, bukan keberuntungan, bukan motivasi yang menggebu-gebu, tapi konsistensi kecil yang dikerjakan terus-menerus, terlepas dari perasaan apa yang sedang dirasakan saat itu. Tapi mari kita jujur juga, perjalanan ini tidak akan mulus sama sekali. Akan ada hari ketika kamu jatuh kembali. Akan ada minggu ketika kamu kembali ke kebiasaan lama yang sudah lama kamu lawan. Akan ada bulan ketika kamu merasa semua usaha ini sia-sia, dan kamu ingin menyerah saja. Dan disinilah banyak orang akhirnya menyerah total. Karena mereka mengira jatuh itu berarti gagal selamanya. Padahal jatuh itu adalah bagian wajib dari proses perubahan. Yang membedakan orang yang berhasil dengan yang tidak adalah, apakah dia bangun lagi atau tetap di lantai? Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah menunda lagi seumur hidupnya. Mereka adalah orang yang menunda, sadar, lalu kembali. Menunda, sadar, lalu kembali. Setiap kali siklus ini berputar, jaraknya antara jatuh dan bangun semakin pendek. Sampai akhirnya kamu jatuh lebih jarang dan bangun jauh lebih cepat dari sebelumnya. Itulah definisi nyata dari perubahan yang berkelanjutan. Dan tolong, dari hati ke hati, berhenti memarahi dirimu sendiri setiap kali kamu menunda. Kritik diri yang kasar itu tidak pernah membantu, tidak pernah sekalipun. Justru semakin keras kamu memarahi dirimu,
semakin besar luka emosional yang muncul, dan otakmu akan semakin mencari pelarian dengan menunda lagi untuk menghindari rasa sakit itu. Ini paradoksnya yang banyak orang tidak paham. Orang yang ingin berubah dengan kasar pada dirinya, biasanya berubah paling lambat. Sedangkan orang yang berdamai dengan dirinya sambil terus berusaha, biasanya berubah paling jauh dan paling lama bertahan. Bukan karena mereka menerima kekurangan dengan pasrah, tapi karena mereka tidak membuang energi untuk membenci diri sendiri. Energi itu mereka pakai untuk benar-benar bergerak ke depan. Belas kasih pada diri sendiri itu bukan kelemahan. Itu adalah strategi yang cerdas. Karena hanya dari tempat yang penuh, kamu bisa memberi. Hanya dari diri yang dirawat, kamu bisa berkarya panjang tanpa hancur di tengah jalan. Hanya dari hati yang tidak terus-menerus dipukuli, kamu bisa bangkit ratusan kali tanpa kehabisan harapan. Maka kalau kamu hari ini menunda lagi, sadarilah dengan tenang. Tanpa menghakimi diri sendiri. Tanpa drama yang berlebihan. Cukup katakan pada dirimu dengan lembut, "Oke, aku tadi menunda. Sekarang aku kembali." Lalu mulai saja. Hanya itu yang dibutuhkan. Bukan perasaan bersalah yang berlebihan. Bukan janji-janji besar untuk berubah total dalam semalam. Cukup satu kalimat yang lembut, lalu satu tindakan kecil, lalu satu langkah lagi, lalu satu langkah lagi. Sekarang coba pikirkan dengan serius. Satu hal kecil apa yang bisa kamu kerjakan dalam 2 menit ke depan, yang selama ini kamu tunda terus. Bukan yang besar. Bukan yang ideal dan sempurna. Yang kecil. Yang sederhana. Yang masuk akal untuk dimulai sekarang juga, di tempat di mana kamu sedang duduk ini. Karena 2 menit itu, kalau kamu lakukan, akan menjadi titik balik yang tidak pernah kamu sangka. Bukan karena 2 menit itu mengubah hasil, tapi karena 2 menit itu mengubah identitas. Dari orang yang menunda, menjadi orang yang memulai. Dan begitu identitas itu mulai bergeser, semua hal lain di hidupmu akan ikut bergeser. Pelan, tapi sangat pasti. Kita ini hidup di zaman yang aneh, di mana tidak ada yang akan mengingatkan kita untuk benar-benar hidup dengan sungguh-sungguh. Algoritma di HP kamu tidak peduli pada mimpimu. Aplikasi yang kamu buka berkali-kali tidak peduli pada masa depanmu. Mereka dirancang dengan sengaja untuk membuatmu tetap di tempat, terus mengkonsumsi, terus mengklik tombol berikutnya, terus tinggal di dalam aplikasi mereka selama mungkin. Maka kalau kamu tidak mengambil kendali sekarang, tidak akan ada yang mengambilnya untukmu. Bukan pemerintah, bukan keluarga, bukan teman-temanmu, bukan keberuntungan yang datang dari langit. Hanya kamu. Hanya keputusanmu hari ini, jam ini, menit ini juga. Apakah kamu akan terus menjadi penonton di hidupmu sendiri, atau akhirnya menjadi pemain utama dari ceritamu sendiri? Dan ketika kamu memilih untuk menjadi pemain, jangan berharap dunia akan langsung bertepuk tangan untukmu. Tidak akan. Justru di awal-awal, mungkin kamu akan merasa lebih sepi dari sebelumnya. Mungkin orang-orang di sekitarmu tidak akan paham apa yang sedang kamu lakukan. Mungkin tidak ada yang melihat usaha kecilmu setiap hari. Mungkin akan ada yang menertawakan langkah awalmu yang masih kecil. Tapi tidak apa-apa. Karena yang penting bukan tepuk tangan dari luar. Yang penting adalah ketenangan di dalam, yang muncul ketika kamu tahu, kamu sedang hidup sesuai dengan apa yang kamu yakini. Bukan menunda lagi. Bukan bersembunyi lagi. Tapi muncul, sederhana, terus-menerus, hari demi hari, sampai sesuatu yang nyata terbentuk dari semua langkah kecil itu. Ingatlah selalu, waktu tidak akan menunggumu siap. Setiap detik yang lewat tidak akan kembali untuk selamanya. Tubuhmu akan menua. Orang-orang yang kamu sayangi akan menua bersamamu. Kesempatan yang ada hari ini, mungkin tidak ada lagi besok. Dan kalau kamu menunggu sampai semuanya pas, kamu hanya akan punya satu kepastian di akhir, yaitu kamu tidak pernah memulai. Karena kondisi yang pas itu tidak pernah ada di dunia ini. Yang ada hanyalah kondisi yang kamu pilih untuk hadapi, dengan segala kekurangan dan ketidakpastiannya. Orang yang berani memulai di tengah ketidaksempurnaan itulah yang akhirnya membentuk hidupnya menjadi sesuatu. Sedangkan yang menunggu sempurna, hidupnya yang dibentuk oleh keadaan dan diombang-ambingkan oleh angin yang dia tidak bisa kendalikan. Kalau ada satu hal yang ingin saya tinggalkan dari semua yang sudah kita bahas panjang lebar hari ini, itu adalah ini. Prokrastinasi bukan musuh yang harus dikalahkan sekali untuk selamanya.
Prokrastinasi adalah teman lama yang akan datang lagi dan lagi sepanjang hidupmu. Tugas kita bukan menghapusnya total dari hidup. Tugas kita adalah mengenalinya dengan tenang saat dia datang, lalu memilih untuk tetap bertindak. Lagi dan lagi dan lagi. Selama hidup ini berjalan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang menjadi sempurna. Hidup ini tentang menjadi konsisten dalam ketidaksempurnaan. Tentang muncul, walaupun lelah. Tentang melanjutkan, walaupun ragu. Tentang memulai lagi, setelah berapa kali pun jatuhnya. Dan dalam pengulangan yang sederhana itu, sesuatu yang luar biasa diam-diam terbentuk di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali oleh dirimu sendiri kepada dirimu sendiri. Dan satu pesan terakhir yang sangat penting sebelum kita tutup. Hari ini, setelah menonton ini, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu menutup video ini, merasa terinspirasi sebentar, lalu kembali ke pola lama. Tidak ada yang berubah. Semua tetap sama. Dan dalam beberapa minggu, kamu akan mencari video motivasi lain untuk merasa baik sesaat. Pilihan kedua, kamu memutuskan hari ini, detik ini, untuk melakukan satu hal kecil yang selama ini kamu tunda. Satu hal saja. Bukan dengan ekspektasi besar. Bukan dengan janji muluk-muluk. Hanya satu langkah kecil yang nyata. Karena perbedaan antara hidup yang berubah dan hidup yang stagnan selama bertahun-tahun, seringkali bukan terletak pada keputusan besar. Tapi pada keputusan kecil yang diambil sekarang, hari ini, sebelum perasaan ini hilang dan kamu lupa lagi. Sekarang saya ingin mendengar langsung dari kamu, karena ini bukan ceramah satu arah dari saya ke kamu. Ini adalah percakapan yang sedang kita bangun bersama. Dan saya benar-benar penasaran dengan jawabanmu. Coba kamu tulis di kolom komentar dengan jujur dan apa adanya. Apa satu hal terbesar yang selama ini kamu tunda di hidupmu, yang kalau kamu mulai hari ini juga, mungkin bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya dalam beberapa tahun ke depan. Tidak perlu panjang lebar. Cukup satu kalimat. Tapi tulislah dengan sungguh-sungguh, dengan jujur dari hati. Karena ada sesuatu yang berubah secara magis saat kita berani menuliskan apa yang selama ini kita sembunyikan dari diri sendiri. Dan saya yakin sepenuh hati, kalau kamu berani jujur di kolom komentar di bawah ini, akan ada banyak orang lain yang membaca jawabanmu, dan mereka akan merasa tidak sendirian di dalam pergulatan ini. Komentarmu mungkin akan menjadi satu kalimat yang membuat orang lain berani memulai juga. Mungkin satu jawaban kecilmu hari ini, tanpa kamu sadari, akan menjadi titik balik untuk orang asing di luar sana yang sedang menonton dengan air mata. Jadi tulis di bawah, baca komentar orang lain juga, dan saling balas jika ada yang menyentuh hatimu. Mari kita bangun ruang kecil di sini, sebuah tempat di mana orang-orang yang lelah menunda bisa saling menguatkan untuk akhirnya berani memulai. Karena hidup ini terlalu pendek untuk terus menunggu. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca ini sampai detik terakhir, kamu layak untuk akhirnya memulai.